Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Septiana Devi, NIM 1803211001004 dari kelas B. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Strategi dan Kebijakan Bisnis, di mana tugas tersebut yaitu mempresentasikan hasil review jurnal tentang konsep dasar strategi dan kebijakan bisnis. Baik, untuk yang pertama yaitu judul dari jurnal yaitu Analisis Strategi Bersaing dalam Persaingan Usaha Bisnis Document Solution Studi Kasus pada PT Astragrafia Tbk Manado. Kemudian jurnal yaitu Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, volume dan halamannya 16 dan 302 sampai 312, tahun 2016. Penulis yaitu Claudia Vanessa Pitoy, Alze Tambel, dan Maria Tilung. Reviewer yaitu saya, Nur Afni Septiana Devi, yang dibuat pada tanggal 28 Agustus 2021. Perkembangan teknologi dan informasi semakin pesat. Perusahaan-perusahaan pun mulai berkompetisi untuk meningkatkan kemampuan bertahan dalam persaingan yang semakin kompetitif. Berkembangnya teknologi harus disikapi perusahaan dengan memanfaatkan teknologi dalam menjalankan usahanya. Perusahaan dapat menggunakan untuk keperluan promosi dan komunikasi dengan konsumen. PT Astragrafia merupakan salah satu perusahaan yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Perusahaan ini membuka usaha bisnis dokumen solution, yaitu penyedia perangkat kantoran. Usaha sedang berkembang karena bergerak dalam kemajuan teknologi dan mampu berkembang di perekonomian global. PT Astragrafia merupakan distributor mesin percetakan, namun terdapat pula perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Maka dari itu terdapat penelitian untuk mengetahui strategi bersaing agar tetap bertahan. Kemudian untuk tujuan penelitiannya yaitu mengetahui dan menganalisis secara kualitatif strategi bersaing yang diterapkan oleh PT Astragrafia guna memenangkan dan mempertahankan pelanggan di Kota Manado. Subjek penelitian yaitu usaha bisnis dokumen solution merupakan usaha sebagai penyedia perangkat kantoran seperti mesin fotokopi, printer, dan lain-lain. PT Astragrafia merupakan perusahaan yang ditunjuk langsung sebagai distributor eksklusif dari Fuji Xerox Co. Ltd. Jepang di seluruh Indonesia. Dengan ruang lingkup usaha sebagai penyedia perangkat perkantoran dan pelayanan purna. Metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan di PT Astragrafia Tbk cabang Manado dalam waktu bulan Maret hingga Juni 2016. Metode dalam menganalisis data yaitu menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang diambil merupakan hasil dari penelitian secara natural di mana penulis berpartisipasi secara langsung di lapang. Pentingnya strategi pemasaran dalam persaingan merebut pasar dan mempertahankan pelanggan melalui penerapan strategi bersaing. PT Astragrafia harus menciptakan strategi pemasaran yang sesuai dengan kondisi persaingan saat ini agar tercipta strategi yang tepat sehingga mampu merebut pasar dan mempertahankan konsumen. Hasil dari penelitian ini adalah PT Astragrafia memiliki pesaing perusahaan yaitu CV Besteda, PT Datascript Manado, PT Setiawan Sejati Manado, sedangkan produk-produk bersaing yaitu Konica, Canon, Minolta, Ricoh, Gesternen, Develop, HP, dan KIP. Terdapat 3 hal yang terkait dengan ruang lingkup bisnis Astragrafia, yaitu perkembangan teknologi, kebutuhan pelanggan yang semakin mengarah pada pentingnya produktivitas organisasi, dan kondisi persaingan yang semakin tajam. Dari sisi kebutuhan pelanggan, perkembangan teknologi dan juga cara-cara berbisnis menyebabkan tuntutan yang beragam dan kompleks. Sedangkan dari sisi persaingan, adanya konvergensi teknologi menyebabkan berbagai pemain bekerja di industri yang sama, sehingga terjadi persaingan yang semakin tajam dan meluas.
Kepercayaan pasar terhadap Astragrafia terlihat dari pertumbuhan pelanggan dan komitmen bersama dengan pelanggan seperti di industri perbankan, minyak dan gas, dan telekomunikasi. Astragrafia fokus pada solusi yang terbaik sesuai dengan kebutuhan pelanggan melalui pendekatan VSS atau Value Service and Solution. Perusahaan Astragrafia memiliki bidang khusus berkaitan dengan bidang pemasaran, yaitu strategi promosi melalui sales supervisor. Namun dalam kegiatan yang dilakukan memiliki beberapa kendala, seperti perusahaan yang menjalankan strategi pemasaran business to business, di mana ada keterbatasan perusahaan yang membutuhkan produk dan layanan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga sudah memiliki pemasok eksklusif sehingga membutuhkan pendekatan berbeda. Kemudian terdapat kendala seperti hanya konsumen bisnis yang dapat dijangkau, sedangkan konsumen retail tidak bisa karena mereka lebih memilih printer daripada mesin fotokopi. Kemudian terdapat upaya Astragrafia dengan produk Xerox dalam membangun penempatan baru perusahaan, antara lain memperkuat kompetensi penguasaan dokumen, teknologi informasi dan komunikasi, dan mencari potensi baru untuk menjaga keseimbangan bisnis. Kedua, mengkomunikasikan bahwa Xerox tak hanya mesin fotokopi tetapi sudah memiliki 4 portofolio bisnis. Kemudian melakukan pendekatan lebih ke arah solusi karena kekuatan terbesar ada di direct sales. Melakukan promosi below the line dengan rajin edukasi pasar dan roadshow ke beberapa kota besar di Indonesia. Kemudian komunikasi above the line dilakukan dengan rutin beriklan di media yang bersegmentasi pasar. Kemudian menggarap media sosial seperti Facebook dan Twitter dengan mengedukasikan pasar, bukan jualan produk. Kemudian yang terakhir yaitu memperkuat jaringan distribusi. Kemudian di sini juga terdapat dasar teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu 1. Manajemen pemasaran, kedua manajemen strategi, ketiga pemasaran strategi, keempat strategi, kelima perumusan strategi, dan yang terakhir yaitu strategi bersaing generik. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat komentar saya terhadap artikel yang sudah saya review. Artikel ini sudah cukup jelas, di mana di dalamnya sudah terdapat seperti tujuan penelitian, subjek penelitian, dasar teori yang digunakan, kemudian metode penelitian, dan hasil pembahasan. Namun di sini saya kurang paham mengenai dasar teori yang digunakan karena penjelasan yang kurang jelas. Kemudian hasil dan pembahasannya di sini sudah cukup jelas, di mana mereka menjelaskan strategi yang digunakan dan juga terdapat beberapa kendala yang timbul dari strategi yang telah mereka lakukan. Baik, mungkin itu saja bisa saya sampaikan mengenai hasil review jurnal tentang konsep dasar strategi dan kebijakan bisnis. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.